Shalom saudara-saudara seiman yang diberkati Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita di sepanjang hidup kita. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melimpah di dalam hati kita. Saudaraku, saat ini marilah kita berdoa untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang memperbaharui dan memulihkan hidup orang-orang percaya, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu bagi kami serta orang-orang yang kami kasihi. Bapa, sebelum memulai saat teduh, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara yang kami kasihi di channel ini. Kami berdoa memohon kasih dan belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang menderita, dan sedang lemah. Kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang secara sempurna. Pulihkanlah setiap bagian tubuh yang sakit, dan berikanlah kekuatan yang baru menggantikan kelemahan. Adakanlah mujizat kesembuhan sesuai dengan iman setiap saudara kami. Dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan lewat semua kesembuhan yang terjadi. Bapa, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami banyak masalah di dalam hidupnya, terutama keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang bersekolah. Saat ini banyak biaya yang dibutuhkan untuk awal tahun ajaran baru, dan kami berdoa agar Engkau mencukupi setiap kebutuhan saudara-saudara kami, baik itu secara materi maupun rohani. Kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terdengar, dan bahkan tidak pernah terlihat oleh kami. Kami memberikan semua kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa buat jawaban doa bagi setiap saudara kami. Sekarang kami mau memulai saat teduh. Kami berdoa memohon hikmat dan pengertian untuk bisa menerima berkat kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Berikanlah kami hati yang lembut, mudah diajar dan dibentuk. Berikanlah kami hati yang mudah bertobat akan dosa-dosa di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau berkenan akan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan. Namun demikian, perlu kita ingat bahwa tidak semua janji itu diberikan bagi kita, karena ada janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada orang lain. Namun melalui hal itu, kita bisa belajar tentang karakter dan cara kerja Tuhan. Contohnya saja, janji untuk mendapatkan anak di usia 90-100 tahun yang diberikan kepada Abraham dan Sarah. Janji itu tidak diberikan kepada setiap orang percaya, namun khusus kepada Abraham dan Sarah. Tetapi melalui kisah itu, kita bisa belajar tentang kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rahim yang tertutup dan usia senja bukanlah suatu penghalang bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat kelahiran seorang bayi. Contoh lainnya adalah janji kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang bayi oleh kuasa Roh Kudus. Janji itu adalah janji khusus yang diberikan kepada Maria, bukan kepada setiap orang percaya. Hal itu hanya terjadi satu kali dan tidak akan terjadi lagi. Nah, saudaraku, jika tidak semua janji dalam Alkitab diberikan untuk kita, maka bagaimanakah cara kita bisa memperoleh janji untuk diri kita sendiri dari Tuhan? Cara yang pertama adalah apabila hal itu cocok dengan kebutuhan pribadi yang Tuhan janjikan untuk dipenuhi. Di dalam Mazmur 32 ayat 8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu.
Tuhan berjanji untuk memberitahukan kepada kita tentang jalan-jalan yang harus kita tempuh. Apabila kita memiliki kebutuhan pribadi dan meminta pengarahan Tuhan tentang hal itu, maka Tuhan pasti memberikan nasihat kepada kita. Cara yang kedua adalah sesuai dengan Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Janji Tuhan bagi kita secara pribadi pasti sesuai dengan Alkitab. Tuhan tidak pernah memberikan nasihat, pengarahan, atau janji-janji yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab merupakan standar bagi kita untuk menguji apakah janji yang kita terima benar-benar berasal dari Tuhan atau bukan. Cara yang ketiga adalah apakah pemenuhan janji itu akan memuliakan nama Tuhan? Roma 14 ayat 11 dikatakan demikian. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Segala sesuatu yang kita peroleh dari pemenuhan janji-janji Tuhan bagi kita, seharusnya adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan janjinya kepada kita apabila kita bermaksud mencuri kemuliaan yang menjadi milik Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun tidak semua janji Tuhan dalam Alkitab adalah janji yang diberikan kepada kita, namun Tuhan memberikan nasihat, pengarahan, dan janji-janji kepada setiap orang secara pribadi. Tuhan mengasihi setiap orang secara pribadi, dan ada janji-janji yang disediakan bagi setiap orang yang mempercayai Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur telah menerima berkat pengajaran melalui firman-Mu malam ini. Kiranya setiap benih firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, berakar dan bertumbuh dengan baik, serta menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa, malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami, dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Berikan juga kami tubuh yang sehat serta kekuatan yang diperbaharui. Kami akan berjalan di dalam kemenangan yang Kristus berikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih dan karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, serta menjauhkan Indonesia dari bencana apapun. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.